Keragaman adalah hal yang lumrah ditemui. Keragaman itu sendiri merupakan suatu istilah yang luas dan frase keragaman dapat dilihat dengan mudah, seperti jenis kelamin, umur, ras, etnis, warna kulit, dan agama. Agar keragaman dalam organisasi dapat memberikan dampak yang positif bagi karyawan dan juga perusahaan, keragaman dalam perusahaan perlu dikelola dengan baik melalui manajemen keragaman. Menurut Robin and Judge 2015 menjelaskan bahwa keragaman merupakan bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dan juga karakteristik biografis. Karakteristik biografis adalah perbedaan yang dapat dinilai secara langsung, seperti umur, jenis kelamin, gender, ras, etnis, agama, masa kerja, disabilitas, dan juga identitas budaya. Sedangkan karakteristik kepribadian adalah perbedaan nilai-nilai kepribadian seseorang untuk menentukan kesamaan jika seseorang semakin mengenal orang lain. Seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, bahwasanya karakteristik biografis terdiri dari berbagai macam jenis. Untuk yang pertama yaitu ada umur. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pemberi kerja menunjukkan perasaan yang berbeda mengenai pekerja yang lebih tua. Mereka melihat sejumlah kualitas positif yang dimiliki pekerja yang lebih tua terhadap pekerjaannya, seperti pengalaman, penilaian, etika kerja yang baik, dan komitmen terhadap kualitas. Ketika organisasi secara aktif mencari individu yang adaptif dan terbuka atas perubahan, banyak yang percaya bahwa produktivitas menurun sejalan dengan umur. Yang selanjutnya yaitu jenis kelamin. Tidak ada perbedaan yang mencolok antara pria dan wanita, kecuali dikaitkan dengan budaya setempat berkaitan dengan keabsenan, bahwa wanita lebih cenderung memiliki tingkat keabsenan yang tinggi dibandingkan dengan pria. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab dan fungsi dari seorang wanita di rumah tangga. Sayangnya, peran jenis kelamin masih mempengaruhi persepsi kita. Misalnya di Amerika Serikat, saat wanita memperoleh 60% gelar sarjana, satu studi terbaru menemukan bahwa profesor ilmu pengetahuan masih memandang mahasiswa sarjana wanita mereka kurang kompeten dibandingkan dengan pria dengan pencapaian dan keahlian yang sama. Yang ketiga yaitu ras dan etnis. Ras dan etnis merupakan isu konvensional. Bukti menyatakan bahwa beberapa orang mendapati interaksi dengan kelompok ras lainnya tidak nyaman apabila tidak ada skenario perilaku yang jelas untuk memandu perilaku mereka. Kebanyakan riset menunjukkan bahwa anggota dari ras dan etnis minoritas melaporkan level diskriminasi yang lebih tinggi di tempat kerja. Diskriminasi atas alasan apapun berujung pada meningkatnya perputaran pekerja yang berbahaya bagi organisasi. Riset terkini menunjukkan bahwa seorang individu dengan status minoritas semakin tidak mungkin meninggalkan organisasinya jika ada perasaan diinklusikan. Beberapa riset menunjukkan bahwa memiliki sebuah iklim keragaman positif secara keseluruhan dapat berujung pada meningkatnya penjualan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Eva Yunita. Selanjutnya, ada masa kerja. Selain perbedaan jenis kelamin dan ras, beberapa isu disebabkan oleh miskonsepsi dan spekulasi dibandingkan dampak dari senioritas pada tingkat kinerja. Tinjauan ekstensif telah dilakukan terhadap hubungan senioritas dan produktivitas. Jika mengartikan senioritas sebagai waktu dalam pekerjaan tertentu, bukti terkini menunjukkan sebuah hubungan yang positif antara senioritas dan produktivitas kerja. Jadi, masa kerja yang dinyatakan sebagai pengalaman kerja dilihat sebagai sebuah prediktor yang baik pada produktivitas kerja. Selanjutnya ada agama. Tidak hanya orang-orang yang religius dan non-religius yang mempertanyakan sistem kepercayaan satu sama lain. Seringkali orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda tapi mengalami konflik. Kepercayaan dapat menjadi suatu isu pekerjaan jika satu kepercayaan agama menolak atau mendorong perilaku tertentu. Selanjutnya ada orientasi seksual atau identitas gender. Sementara banyak sekali yang telah berubah. Penerimaan penuh atau akomodasi atas pekerjaan seperti gay, lesbian, biseksual, atau gender, atau yang lebih dikenal dengan LGBT.
yang sedang berlangsung saat sekarang ini. Seperti kasus yang sedang terjadi di Indonesia tentang pengesahan undang-undang LGBT. Sebuah studi dari Universitas Harvard menginterpretasikan kasus ini dengan pengalaman lapangan. Selanjutnya ada identitas budaya. Orang-orang mengidentifikasi dirinya dari sisi kas dan etnis. Banyak membawa budaya yang kuat juga banyak membawa budaya yang kuat atau dari nenek moyang keluarga dan masa muda yang tertahan sepanjang waktu. Tidak peduli di mana individu tersebut berada, orang-orang yang memilih identitas budayanya dan mereka memilih seberapa dekat mereka dengan dunia pekerjaan mereka. Kadang-kadang menimbulkan perpecahan. Organisasi harus bisa beradaptasi. Selanjutnya ada diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap memperhatikan satu sama lain dengan hal lain dan sering mengacu pada diskriminasi yang tidak adil, di mana penilaian kepada seseorang berdasarkan stereotip kelompok demokratif mereka. Diskriminasi juga dapat dikatakan tindakan yang tidak etis. Meskipun keberagaman mereka memberi banyak peluang bagi organisasi, manajemen keberagaman efektif juga berarti berupaya mengeliminasi diskriminasi yang tidak adil. Tingkat keberagaman terbagi menjadi dua. Yang pertama keberagaman level, yang kedua keberagaman level dalam. Keberagaman level permukaan yaitu perbedaan dan karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, agama, dan kecacatan yang tidak selalu merefleksikan cara orang berpikir dan atau merasa, tetapi dapat memunculkan stereotip tertentu. Keragaman level dalam. Keragaman level dalam adalah perbedaan yang dinilai kepribadian dan preferensi kerja yang menjadi lebih penting secara persuasif. Dalam menentukan kesamaan, sering semakin mengenal orang lain dengan baik. Selanjutnya ada kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas individu saat ini untuk melakukan berbagai tugas dalam sekali pekerjaan. Kemampuan esensinya dibangun oleh dua set faktor intelektual dan fisik. Kemampuan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental, berpikir, penalaran yang lebih banyak dan dapat mendapatkan uang yang lebih banyak dan pendidikan yang lebih tinggi. Mereka juga semakin mungkin untuk muncul sebagai pemimpin kelompok. Selain itu ada faktor asli yang mempengaruhi serta menguji kecerdasan intelektual seseorang, yaitu IQ. IQ yang dirancang untuk mengetahui kemampuan intelektual umum seseorang, seperti tes penerimaan di kampus populer, tes kelulusan dalam bisnis, hukum, dan kedokteran. Yang kedua ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kapasitas untuk melakukan sebuah aktivitas yang menuntut stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik lainnya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Atas kesalahan dan juga kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum